Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansarullah dari kelas 12 MIPA 1, absen 17, SMA Negeri Kalisat tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Di sini saya akan melengkapi ujian praktikum biologi yang berjudul uji makanan. Baik, di sini saya akan memberitahukan bahwa apa saja yang dibutuhkan untuk ujian praktikum. Pertama, untuk alat dibutuhkan cetakan es batu. Setelah itu, sendok makan, tusuk gigi, dan piring makan. Untuk bahan, di sini dibutuhkan yaitu betadin, roti tawar, putih telur, dan nasi putih, serta margarin dan perasan air jeruk nipis. Untuk cara kerjanya seperti ini. Yang pertama, ambil nasi secukupnya sekitar seperempat dari sendok makan, lalu haluskan. Haluskan hingga setidaknya bisa sangat halus. Kan ada perubahan warna pada nasi yang tadi awalnya berwarna putih, kini menjadi hitam pekat. Nah, di sini mengapa demikian? Jika warna yang dihasilkan itu berwarna hitam, itu berarti nasi di sini mengandung kandungan karbohidrat yang tinggi. Untuk selanjutnya, kita uji coba terhadap putih telur. Di sini ambil putih telur yang sudah direbus secukupnya saja, sekitar 3/4 sendok makan seperti tadi, lalu haluskan di sini. Nah, jika sudah dirasa cukup halus, pindahkan juga ke wadah cetakan es sama seperti nasi. Nah, saya letakkan di sini. Nah, untuk berikutnya lakukan hal yang sama, yaitu meneteskan cairan betadin atau iodin terhadap putih telur yang sudah dihaluskan tadi sebanyak 5 atau tidak 6 tetes. Nah, setelah itu aduk juga menggunakan tusuk gigi. Nah, di sini akan terlihat perubahan warna dari yang awalnya putih menjadi berwarna hitam, tapi tidak sepekat untuk kandungan yang ada di nasi putih tadi. Nah, bisa dilihat warna yang dihasilkan dari campuran iodin dan putih telur yaitu berwarna hitam, tapi tidak pekat. Nah, jika seperti ini menandakan bahwa putih telur pun juga mengandung karbohidrat, hanya saja tidak setinggi karbohidrat yang ada pada nasi putih di sini. Nah, bisa dilihat. Perubahannya berwarna hitam. Tuh. Oke. Nah, setelah itu coba lagi untuk bahan roti tawar. Nah, di sini untuk roti tawar sedikit berbeda karena untuk proses penghalusannya di sini dibantu oleh air untuk bisa lebih halus. Jadi, ambil roti tawar yang secukupnya, lalu setelah itu campurkan dengan air sedikit saja, hanya untuk membantu agar proses pelembutannya lebih cepat. Nah, di sini seperti ini. Nah, setelah demikian dan dirasa cukup halus, lakukan hal yang sama, yaitu pindahkan terhadap cetakan es seperti ini di sebelah sini. Nah, campurkan kembali larutan iodin atau betadin terhadap roti tawar tadi, yaitu sebanyak 5 atau tidak 6 tetes. Nah, seperti ini. Kemudian aduk kembali menggunakan tusuk gigi. Nah,
untuk melihat reaksi warna apa yang berubah jika dicampurkan dengan betadine. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini, untuk reaksi dari roti tawar jika dicampurkan dengan cairan betadine itu berwarna biru pekat, seperti yang terjadi pada nasi. Lah, berarti di sini menandakan bahwa kandungan untuk karbohidrat di dalam roti tawar itu tinggi. Nah, seperti yang kita lihat. Gitu. Untuk roti tawar. Nah, setelah itu mari kita coba kembali untuk mentega atau margarin. Nah, di sini prosesnya hanya memindahkan margarin ke dalam cetakan es. Jadi, setidak-tidaknya seperti 4 dari sendok makan dan juga tidak banyak-banyak. Lalu letakkan pada wadah yang ini, cetakan es. Di sini. Nah, hal yang akan dilakukan yaitu sama, mencampurkan betadine ke dalam ini mentega. Nah, untuk melihat reaksinya. Untuk jumlah tetesan yaitu sama, sekitar 5 atau tidak 6. Nah, setelah diteteskan cairan betadine, aduk kembali. Aduk juga ini untuk melihat reaksi apakah yang terjadi di antara campuran margarin dan iodin. Nah, tuh. Di sini sudah mulai proses perubahan terjadi. Nah, untuk warna itu tersendiri tidak berubah jauh. Yang awalnya berwarna kuning, di sini tidak berubah menjadi warna yang sangat jauh. Tidak seperti kandungan yang ada pada nasi maupun roti. Nah, seperti yang kita lihat, untuk efek dan perubahan warna di sini tidak terlalu berubah secara signifikan, yaitu tetap berwarna kuning. Hanya saja sedikit berwarna agak kecoklat-coklatan. Nah, untuk di sini berarti menandakan bahwa kandungan dari margarin yaitu berupa lemak. Jadi untuk takaran karbohidrat itu sedikit, sedangkan untuk takaran lemak bisa dibilang cukup banyak untuk kadar dan kandungan dari margarin. Seperti ini. Nah, oke. Untuk yang terakhir yaitu akan diuji coba untuk larutan vitamin C atau larutan dari perasan air jeruk nipis. Nah, di sini siapkan perasan air jeruk nipis sebanyak 1 sendok makan. Lalu pindahkan terhadap wadah pencetak es. Seperti ini. Nah, setelah itu campurkan dengan tetesan air iodin atau betadine di sini sebanyak 5 kali tetes. Nah, setelah itu aduk menggunakan tusuk gigi. Nah, di sini akan terjadi reaksi antara campuran larutan perasan jeruk nipis dengan betadine. Efeknya itu berwarna sedikit kecoklat-coklatan atau berupa hampir ke bening. Nah, di sini menandakan bahwa reaksi yang terjadi antara betadine dan perasan air jeruk nipis yaitu berupa vitamin. Nah, membuktikan bahwa untuk larutan air jeruk nipis ini mengandung vitamin C. Hanya saja untuk kandungan vitamin C-nya tidak terlalu banyak. Contohnya seperti apa? Jika menandakan bahwa reaksi ini berupa bening, di situ menandakan kalau kandungan vitamin C-nya itu tinggi. Nah, sedangkan untuk perasan jeruk air nipis dan betadine ini perubahan warnanya tidak terlalu bening. Nah, jadi bisa dibilang ini mengandung vitamin C, tapi tidak terlalu banyak. Baik, di sini kenapa harus betadine dan apa kegunaan dari betadine? Nah, untuk mengetahui zat makanan menggunakan indikator betadine, yaitu lebih cenderung untuk mengetahui yang mengandung karbohidrat.
karena di sini betadin berguna untuk menjadi indikator dalam mengidentifikasi kandungan zat yang berupa karbohidrat. Seperti itu. Nah, untuk lemak dan vitamin C itu tidak akan berubah terlalu banyak. Seperti itu. Baik, di sini bisa disimpulkan dari hasil praktik yang saya lakukan, yaitu untuk menguji kandungan makanan. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.